Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 702012122104. Kelas Kesmas C angkatan 2022 akan mempresentasikan tentang sistem imun. Sistem kekebalan tubuh adalah sistem pertahanan tubuh. Ini melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit yang disebut patogen. Perlindungannya memiliki beberapa lapisan. Pertama, patogen yang menyerang bertemu dengan sejumlah penghalang permukaan yang terdiri dari hambatan fisik dan biologis yang dirancang untuk mencegah penghalang fisik utama. Fisik utama adalah kulit yang menutupi seluruh tubuh. Sistem tubuh yang terbuka terhadap lingkungan luar seperti sistem pernafasan, pencernaan, saluran kencing, dan reproduksi masing-masing memiliki mekanisme sendiri untuk mencegah masuknya mikroba selaput lendir yang mencebak mereka bersin atau batu refleks. Sedangkan urin secara mekanis mengeluarkan hambatan kimiawi termasuk asam lambung dan berbagai zat antimikroba dalam keringat, air liur, air mata, dan cairan tubuh lainnya. Kulit dan selaput lendir juga dapat dihuni oleh flora normal tubuh yang bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan ruang, menyediakan penghalang biologis. Jika suatu organisme berhasil melewati penghalang permukaan, misalnya melalui serpihan yang menembus kulit, ia akan bertemu dengan komponen bawaan dari sistem kekebalan yang memberikan respon langsung tetapi tidak spesifik. Jika ini gagal untuk menahan infeksi, lapisan pertahanan lain yang disebut respon imun adaptif akan didapat ikut bermain respon adaptif. Waktu lebih lama untuk diaktifkan, tetapi lebih efektif karena target khusus patogen. Ia juga meninggalkan tubuh dengan memori dari patogen sehingga dapat bereaksi lebih cepat saat serangan patogen yang sama. Pemain utama dari sistem kekebalan adalah sel darah putih atau leukosit. Semua leukosit berasal dari sel induk hemapoietik di sumsum tulang masing-masing, memiliki peran berbeda dalam respon imun. Respon pertama dari sistem kekebalan bawaan adalah peradangan makrofag yang menetap, yang terus-menerus berpatroli pada jaringan tubuh, menelan patogen dan melepaskan bahan kimia inflamasi yang disebut sitokin, yang menarik sel-sel kekebalan lain ke lokasi cedera. Basofil, eosinofil, dan sel mast melepaskan sitokinnya sendiri, memperkuat peradaban peradangan. Sitokin melebar, pembuluh darah meningkat, aliran darah, dan bertanggung jawab atas tanda-tanda klinis peradangan seperti kemerahan dan pembengkakan. Mereka bekerja pada sel endotrem pembuluh darah dan berfungsi sebagai isyarat kimiawi untuk migrasi neutrofil. Fagosit utama yang terlibat dalam pertahanan ini sel endotel yang teraktivasi menempel pada neutrofil dalam aliran, memperlambatnya sebelum membuatnya masuk melalui dinding pembuluh neutrofil, menelan bakteri dan menghancurkan dengan enzim atau peroksida beracun. Mereka juga dapat melepaskan spesies oksigen yang reaktif dalam fenomena yang dikenal sebagai ledakan oksidatif, yang membunuh patogen lebih cepat dan lebih efisien. Neutrofil itu sendiri bagaimanapun juga mati. Dalam proses membentuk nanah di lokasi cedera, respon imun pada aktif dimulai dengan apa yang disebut sel penyaji antigen, di mana sel dan ritik paling efektif. Sel dan kritik penduduk di lokasi infeksi menelan patogen, memotongnya menjadi beberapa bagian yang disebut antigen dan menampilkannya di permukaan sel, dan ritik ini kemudian diambil
oleh kapiler limfatik dan melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana mereka menyajikan antigen ke sel T yang cocok. Patogen itu sendiri melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana ia mungkin menemukan sel B yang cocok. Proses pencarian jodoh mendasari spesifikasi respon imun adaptif sel T dan sel B. Ada dalam miliaran variasi, masing-masing membawa protein permukaan yang unik, yang bertindak seperti sebuah kunci. Di antara miliaran kunci ini, hanya kunci yang dapat mengikat atau membuka kunci patogen menyerang yang diaktifkan sel T dan sel B yang teraktivasi mengalami diferensiasi dan proliferasi yang disebut ekspansi klonal. Proses ini menghasilkan sel memori siap untuk infeksi di masa mendatang oleh patogen yang sama, dan sel efektor yang meliputi sel T, sitotoksit teraktivasi, dan sel B plasma yang memproduksi antibodi. Keduanya spesifik untuk patogen antibodi, dan sel T sitotoksit kemudian meninggalkan kelenjar getah bening untuk mengalirkannya ke darah ke tempat infeksi. Antibodi menempel pada patogen dan menargetkannya untuk dihancurkan atau dinetralisir. Sitotoksit melepaskan racun untuk membunuh sel inang yang terinfeksi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.